Jumpa lagi di Ganti User edisi spesial Bang. Enggak ya. Karena hari ini kita di ini. Jadi ada suara tukang-tukang itu, kita lagi di KN sekarang. Jadi lagi jadi di seberang kita sana kantor titik presiden. Titik nol kantor presiden. Yang katanya udah 38% Bang. Nah, jadi kita ingin melihat kenyataan. Iya. Tempat nanti gubernur baru, kota baru. Ya kan? Betul. Kaisang. Oh iya. Kelihatannya mungkin Kaisang bisa kesana. Bisa. Didorong oleh partai PSI. PSI yang. Tapi warga yang milih berapa banyak ya? Nah itu. Mungkin PNS yang di sana, keluarga PNS. Bisa jadi sama follower Kaisang katanya mau dibawa ke sana semua. Oh ya, followernya. Ntar Grace Natali di sana jadi deputi lah ya. Nah bisa. Kan bisa sekarang non PNS itu profesional masuk di eselon level Bisa. gitu. Nggak apa-apa, boleh. Makanya itu yang mau kita bahas sekarang Bang. Kaisang jadi ketua umum PSI. Iyo. Gile, Akhirnya ada dari keluarga Jokowi yang jadi ketua partai. Iya. Ya, setelah rumor, tuduhan atau banyak peristiwa politik di semua partai politik yang memang selalu dibantah Pak Jokowi ya. Iya. Mulai dari karena dulu kan bahasa Jokowi ya Kaisang belum siap katanya gitu kan Gibran, tapi ternyata masuknya satu-satu tuh. Menantunya Gibran, nah sekarang Kaisang. Kalau dan Kaisang sendiri mengakui dia punya privilege gitu kan. Iya. Artinya dia melewati tahap seleksi seleksi politik dari di awal. Dia langsung loncat quantum leap sebagai ketua umum. Gila, satu-satunya dalam sejarah perpolitikan Indonesia tuh Bang. Jadi orang yang kalau baru daftar KTA punya sejarah proklamator, dia punya sejarah jadi ketua partai politik. Dalam waktu 2 hari. Nah, iya. Akhirnya Jokowi bisa naruh kakinya satu di situ ya Bang ya. Iyalah. Di partai politik. Ya pertanyaannya kan dari dulu sebenarnya dia perlu itu ya. Nah, dia melihat. Cuman gagal terus Bang kayaknya. Mungkin gagal. Mungkin dugaan kita ya. Anabel kita ya, analis gembel kita ya. Kalau dulu kan Golkar tuh ya Pak. Pertama Demokrat sih ya. Muldoko yang katanya biarpun dibantah tapi nggak mungkin lah kepala staf presiden tanpa dugaannya nggak ada restu gitu. Biar bagaimanapun kan presiden sebenarnya punya goodwill ya untuk melihat bahwa tidak boleh seperti ini. Tapi kalau jalan terus Muldoko kan jadi pertanyaan besar di masyarakat. Nah itu satu. Terus yang kedua Golkar tuh Bang. gonjang-ganjing Erlangga ya kan. Karena infonya dia kan mau merapat ke oposisi tuh waktu itu. Ke Anies infonya tiba-tiba dia berubah arah. Karena ada mobil tahanan di Kejagung ya kan. Ada mobil tahanan di depan Kejagung. Tiba-tiba berubah langsung. Cuman Golkar nggak jadi diambil lagi tuh, ngambil alih. Sekarang akhirnya PSI Bang ya. Karena Erlangga itu cukup menarik ketika dia mengumpulkan semua senior yang punya jabatan di mana di Golkar seperti ketua lah ya, kecuali LBP yang dihadirkan itu Agung Laksono, Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala itu di rumah dia pada saat isu dia akan diganti gitu ya. Dan waktu itu juga yang kongres di pertemuan di Bali juga dia juga katanya kaget kok tiba-tiba seluruh DPD mendorong dia untuk dukung Prabowo. Artinya sebenarnya dugaan cawe-cawe untuk sesuai kepentingan penguasa lah kita bilang itu ada. Tapi lagi-lagi kelihatannya nggak berhasil. Hanya sampai tahap pada kepentingan tertentu misalnya disuruh dukung salah satu calon. Tidak sampai pada tahap menguasai partai itu. Termasuk mungkin dulu kalau kita lihat sejarah balik lagi tuh Bang, dulu kan sempat ada suara juga ketua umum PDIP nggak perlu terah Soekarno. Nah itu gagal juga tuh kayaknya. Nggak bisa juga tuh. Mungkin dia ngeliat wah ini nggak bisa juga nih kayaknya. Akhirnya ya mau nggak mau. Akhirnya berhasil. Tapi memang dari dulu kan PSI diisukan sebagai partainya yang disiapin buat Jokowi ya. Buat Jokowi. Berarti level Jokowi mungkin baru PSI. Ya makanya kalau kita melihat orang bilang kekuatan politik Jokowi besar, secara elektabilitas kepercayaan publik mungkin. Iya. Maksudnya tingkat. Tapi secara kemampuan dia melakukan manuver politik elit ternyata belum terlihat bagus. Terlihat dari cuman bisa ngendalin PSI aja gitu loh. Secara langsung ya melalui anaknya, walaupun dia bantah bahwa semua orang punya pilihan masing-masing dan Jokowi nggak bisa memaksa bahasanya gitu kan. Tapi
kalau lihat dari kacamata publik kan nggak bisa diartikan tunggal ya. Iya dong. Dan gue kira juga masyarakat juga nggak bodoh-bodoh banget sih soal ini gitu. Terlalu naif kalau kita bilang Pak Jokowi tidak, karena dia juga bilang kan saya kan cawe-cawe. Iya. Walaupun di kemudian hari dia mencoba merevisi. Bukan merevisi bang, meluruskan gitu. Meluruskan. Cawe-cawe tapi dalam arti, dia bilang gitu. Tapi kan tidak, kalau orang selalu stand for 100% percaya sama Jokowi ya itu terlalu naif ya. Biar bagaimanapun Jokowi mungkin belajar dari SBY. Betul. Ketua partai, punya fraksi di DPR, tapi nasibnya diobok-obok. Iya. Bahasa Demokrat waktu itu diobok-obok terus. Nah, dia kebayang dia nanti ketika 2024 udah lengser, dia nggak punya partai. Dia nggak punya partai, ya mau gimana kan? Bukan diobok-obok lagi kayaknya ntar kan. Ditarik-tarik. Ya, nah itu yang mungkin. Tapi PSI ini termasuk inilah ya cara Jokowi juga berarti bang buat jangka panjang ini. Jadi dia punya seenggaknya dia punya posisi tawar yang bagus lah gitu nanti. Ya makanya tergantung seberapa kuat sebenarnya Kaesang ini mengangkat elektoralnya PSI di pemilu 2024. Sebenarnya kecenderungannya bukan soal kalau di udara udah bagus lah. Orang-orang ini kan spesialis udara. Spesialis medsos ya. Spesialis udara. Grace Natali spesialis udara karena dulu mantan wartawan. Ade Armando juga wartawan spesialis udara. Orang-orang ini spesialis udara. Dulu gue pernah Rian Ernest juga spesialis udara. Gue nggak tahu kalau Uki ya. Uki itu karena memang kalau di medsos mereka nih kuat karena basisnya di situ ya. Sementara basis daratnya kan kita belum lihat. Nah makanya nanti dibuktiin lewat Kaesang ini. Ya. Kalau emang dia berhasil, nah berarti memang sedang disap. Tapi menurut gua tidak melulu hanya karena Kaesang PSI berhasil. Gua percaya bahasanya Caimin kalau dia bilang hati-hati ada presiden di belakangnya Kaesang. Ya. Artinya kan tinggal tangan presiden menunjuk misalnya penguasa A bantuin PSI nih gitu ya. Karena mau nggak mau kita harus fair lah. Iya, jadi pengusaha bisa jadi ya diarahin. Oh, bisa jadi. Walaupun mungkin pesannya secara tersurat tidak tersirat ya. Karena gini, kalau kita mau bicara ya, seorang Bamsud aja bilang untuk DPR RI aja di DKI butuh berapa puluh M, ya kan? Anggaplah kita kasaran 15 M atau 20 M. Pertanyaannya adalah seberapa kuat mereka kader-kadernya itu ya. Pertama karena apa? Persoalannya adalah mereka jagoan udara tidak jagoan darat. Gitu. Sementara kita ngomongin pemilu legislatif lah ya, kan kita yang mau nembus parlemen ya itu butuh darat. Tambah lagi sekarang jagoan darat. Kalau dulu ya PSI berhasil di Jakarta, mereka memanfaatkan momentum Ahok. Sekarang Ahok itu udah nggak ada. Jualan mereka tuh Ahok. Nah, sekarang Ahok pun sudah secara terang-terangan menolak dijadikan alat kampanye oleh PSI. Nah, sekarang alat kampanye mereka adalah Jokowi. Ya kan? Jokowisme. Jokowisme. Alat kampanye yang sama. Yang sama dikibarkan mungkin nanti sama Gerindra, dikibarkan sama PDIP juga, dikibarkan juga sama Golkar. Sementara kalau dulu Ahok itu tidak itu sama partai lain. Ya Ahok dan PSI ya udah. Jadi bahkan dulu kan sempat dibilang bahwa apa sih itu PSI. Ternyata kan faktanya enggak. Jadi ini ada perbedaannya. Nah, apakah darah biologis itu akan sesuai dengan harapan ideologis bahwa orang-orangnya Jokowi itu akan mendukung PSI setelah Kaesang jadi ketum. Memang sih kalau bicara momentum orang masyarakat Indonesia psikologis itu yang suka kagetan dan suka lupa juga. Suka kagetan di awal, tepuk tangan. Wih, ada Kaesang datang. Cuma kan dalam perjalanannya mereka kan mengukur seberapa besar kontribusi Kaesang dalam tanda kutip ketika berada di darat, di lapangan. Itu real kok. Banyak orang-orang kayak Budiman lah, dia kalau secara apa ya popularitas kan dia sangat luar biasa. Darat bagus itu bang. Darat pun bagus. Cuma ketika dia dipindahkan dapil kan dia kalah. Gitu loh. Artinya kan sebenarnya walaupun dengan alasan bahwa dia katanya berjuang 2019 untuk Jokowi tidak konsen di dapil. Ya pertanyaannya masa aktivis bilangnya begitu. Nggak bisa dong. Nah, artinya kan sebenarnya Kaesang ini kan lagi diuji. Ya kan ketika dia bangkrut, beberapa perusahaan dia bangkrut, artinya dia sudah belajar gagal di situ kan. Nah kalau ini gagal lagi dia jadi di parpol ya. Di parpol. Mungkin bentar lagi dia harus jadi artis. Karena ada bakat juga kayaknya artis kan. Ada bakat juga. Sebenarnya gue juga agak heran. Jangan-jangan ini adalah pelarian dia untuk menutupi kegagalan dia. Jadi pengusaha. Karena katanya banyak loh usaha dia yang tutup ya. Yang tutup gitu loh.
Nah, dan gua berharap dia nggak melihat politik itu sebuah garis lurus saja. Iya. Kacamatanya. Karena politik bukan gitu, Bang. Politik nggak bukan gitu. Makanya gua lihat PSI sekarang sedang lincah-lincahnya ya. Jadi karena lincah-lincahnya dekat dengan Jokowi. Artinya dia setiap lincah itu selalu dekat dengan kekuasaan. Nah, ketika nanti 2024 Jokowi udah nggak punya pengaruh lagi misalnya. Siapa yang mau dia jual? Selesai juga itu, bukan Jokowisme lagi nanti kan. Ini kalau menurut gua bukan lagi dia jual, dia ya di awal gagasan-gagasan anti korupsinya itu seiring dengan gagasan dia dorong Ahok, ya kan, dia teriak anti korupsi karena Ahok waktu itu kan disimbolkan sebagai orang yang anti korupsi dan segala macam, dia mengambil isu itu. Tapi sekarang gagasan Jokowisme, apa yang mau dijual gitu Bang? Kan kalau Ahok dulu anti korupsi kan. Nah sekarang Jokowisme apa yang dijual tuh Bang? Nah itu yang gua melihat emang kalau gue belum baca sih ya. Gue nggak ketemu. Kalau gue kan follow, gue ngeliat UKI ya, kelihatannya lebih kepada konsep-konsep kebijakan-kebijakan misalnya kayak hilirisasi, ya kan. Terus ya itu yang paling IKN dan segala macam gitu. Sementara kalau menurut gue sih pemindahan ibu kota itu idenya atau pemikirannya sudah jauh di rezim sebelumnya. Bung Karno pun sudah berpikir ke arah sana gitu, cuma beda lokasi aja gitu. Nah itu yang menurut gue harus dibuktikan itu dalam perjalanan waktu apa ya ismenya. Termasuk selain Jokowisme juga PSI adalah anak muda. Jadi pidato Kaisang kemarin dia bilang ya kalau ngeliat PSI anak muda ya bisa terlibat di PSI gitu, jualan Kaisang kan. Nah cuman pertanyaannya anak muda juga bakal ngeliat lagi, ini anak muda gimana nih? Iya, kebijakan apa yang itu loh belum keluar juga loh Bang. Gue belum ketemu sama sekali apa yang bikin anak muda tertarik di PSI gitu. Iya. Malah yang ada pemberitaan soal loh ini kok jadi bypass gitu, jadi ketua umum tiba-tiba baru dapat KT langsung ketum, itu kan sebenarnya sampai dibawa-bawa pemilihan OSIS aja nggak gitu-gitu. Nah itu loh, nah itu kan. Nah di sisi lain Bang, ada juga sebenarnya orang yang ngelihat ini sebagai daya bergaining Jokowi buat nanti PDIP. Jadi kan PSI ini kakinya udah di Prabowo nih. Jadi seenggaknya katanya PSI ini dipakailah buat Jokowi pengen bilang nih, dugaannya ya, bos, anak gue aja udah gue bisa gue taruh sini, gitu. Nanti cawapres juga mungkin ya, Gibran gue bisa taruh nih di Prabowo. Nah, lo mau nggak nih pakai ide gue di Pilpres besok? Mungkin ya, itu dugaan-dugaan itu muncul juga. Kalau cara gini loh, kalau cara berpikir Jokowi semudah itu kan semudah itu juga dibaca oleh para elit politik ya. Sangat mudah. Ya dulu sempat manuver-manuvernya dia kan misalnya kalau berdasarkan salah satu media besar katanya dua menteri yang dititipkan untuk jadi cawapres, Sandiaga Uno sama Erick Thohir. Nyatanya kan nggak semudah yang dibayangkan sama dia. Sekarang Sandi kayaknya makin kencang larinya Bang. Lari dari kenyataan. Iya benar tuh. Iya, lah Erick Thohir tuh sampai sekarang malah dia mungkin mikir munculnya nama siapa Gibran malah. Walaupun mereka punya mungkin irisan di berbagai bidang ya. Tapi kan setiap manusia itu kan punya ambisi politik ya. Seperti Erick Thohir tentu punya ambisi politik yang dia pendam dulu untuk dia lihat seberapa besar peluang dia. Tapi ketika dia harus dihadap-hadapkan dengan Gibran, ya kan dia harus membunuh ambisi politik dia gitu. Sementara mungkin Erick Thohir sudah punya ukuran parameter kontribusi dia terhadap berbagai hal untuk kejayaan Jokowi dan lain-lain, tapi akan hancur begitu saja ketika sosok Gibran muncul. Nah itu kan menurut itu akan kembali lagi mungkin dia kecewa tapi dia pendam. Iya betul. Kan? Artinya kan sebenarnya posisi Jokowi ini belum menjamin juga belum gitu. Menjamin. Artinya Pak Jokowi kalau tetap memaksakan Gibran misalnya dia sedang menaruh racun-racun yang sangat dalam ke setiap orang yang termasuk orang sekitar dia. Iya. Jadi benar-benar. Tapi salah satunya yang bikin orang juga agak kaget kemarin sebenarnya respon PDIP tuh Bang. Jadi Kaisang pindah nih kan, ini kan manuver Kaisang nih. PDIP bilang, iya kami memang di partai kami, suami istri dan anak nggak boleh beda partai. Tapi kalau anak udah mandiri, itu boleh. Nah ini kan artinya nanti Kaisang dan Gibran nih keluarga Jokowi bisa kemana-mana nih. Buat alat Jokowi juga gitu, dugaannya kan. Kelihatannya memang PDIP membaca bahwa ada orang yang ingin mengambil
mengambil ruang ini sebagai ruang konflik, memisahkan Jokowi dan Megawati, atau dalam tanda kutip sebenarnya membuat internal bergejolak, ya kan? Nah, PDIP kan pengalaman ini di intervensi dalam dan luar. Nah, kelihatannya ketika ini terjadi mereka sudah bisa beradaptasi. Betul. Kita harus mereka ngambil keputusan, udah yang ini tidak usah diperpanjang, untuk perdebatannya biarkan saja. Karena ini bakal merugikan juga ke PDIP gitu kan, mereka tahu. Bakal merugikan mereka. Tinggal bagi PDIP adalah kerja-kerja politik di masyarakat ini. Mereka tinggal bilang aja, udah kita adu lari dengan teman-teman PSI yang jadi caleg dimanapun. Ya kan, silakan PSI jualan Jokowi seperti Prabowo jualan Jokowi, nggak masalah, ya kan? Dia kan sampai sekarang PDIP juga udah mulai nggak masalah Prabowo jualan Jokowi. Iya, benar-benar. Ya kan? Dan itu dan di muka umum juga udah biasa aja gitu, PDIP sama Jokowi juga ya. Jokowi juga sebenarnya sudah bilang juga ya, nggak apa-apa, dicatat emang resiko presiden kan, bahasanya udah biasa juga. Artinya kan sekarang PDIP juga langsung mulai melihat bahwa gini loh konteksnya, partai ini membesarkan Jokowi. Gitu, bukan Jokowi juga yang. Jadi walaupun ini beriringan ya, tapi kan jangan melupakan sejarah, itu penting. Gitu loh. Makanya profil Victor salah satu DPP udah begitu tuh, jangan melupakan sejarah itu. Jas merah ya. Itu. Nah, jadi sebelum ini Bang, jadi intinya PSI ini jurus karbit anak muda biar nyelamatin PSI di parlemen, atau sebenarnya ini alat Jokowi? Nah, kalau pertanyaan itu gimana Bang? Nah, kalau gue pertanyaannya begini sebenarnya. Kaisang ini portofolionya kan belum terlalu bagus ya. Masih jauh lah kalau politik. Artinya gini, kalau dia sukses di pengusaha, dia enak gitu loncatnya. Walaupun dia pengusaha muda nih, dia enak loncatnya gitu. Oh, dia berhasil kok di usaha ya kan? Usaha. Entrepreneur muda misalnya gitu. Sukses. Misalnya dia mengelola satu usaha yang luar biasa yang bikin anak muda punya pemikiran untuk ya udah gue memang harus kayak dia nih. Tapi kan dia mengakui bahwa ada beberapa toko dia yang tutup, usahanya gagal. Lalu portofolio ini, kegagalan dia mengelola sebuah perusahaan ini jadi portofolio, pindahlah dia dibawa untuk menjadi ketua partai. Nah, gue bingung juga di dalam, nanti dia berlakunya sebagai seorang CEO perusahaan atau sebagai ketua partai, atau sebagai lagi-lagi sebagai boneka aja gitu, orang di belakang gitu. Atau dia tetap nunggu bapaknya ngomong. Itu gitu loh. Berarti kalau gue sih kayaknya dugaan gue itu berarti lebih ke Jokowi itu ya. Jadi bukan jurus karbit juga PSI buat manfaatin Kaisang. Dugaan lu tuh punya argumentasi yang kuat, karena kita nggak bisa. Karena nggak bisa dibanggain juga Kaisang nih kalau buat. Sama kita kalau bicara misalnya Puan itu butuh berapa puluh tahun untuk harus menunjukkan bahwa dirinya itu lepas dari bayang-bayang Mega. Betul. AHY aja sampai sekarang masih nggak bisa, kemana-mana ditenteng terus ya. Ada masalah, Pepi lagi yang maju kan. Itu takutnya Kaisang juga biasa gitu, ada Jokowi lagi kan. Nah itu yang kelihatannya memang jadi PR Kaisang. Selain PR, gue tetap berpikir begini, perang politik demokrasi ini gue sepakat sama Rizal Ramli. Kalau udah Rizal Ramli setuju nih gue Bang. Yang ngomong begini loh, ya politik kita ini mahal. Benar. Artinya kan butuh duit, butuh dana. Makanya dia bilang presiden threshold 0%. Nah itu kuncinya, karena politik itu bayar saksi. Ya betul. Bayar saksi. Benar. Ya kan, jagain di tingkat kelurahan sampai hal ini. Kan itu perlu ada. Ya. Suara bisa hilang. Nggak cuma bilang itu PSI orangnya Kaisang terus selesai, orang jaga aja. Kaisang gitu. Bisa. Nah, itu kerja-kerja politik itu basisnya selain materi adalah kepercayaan, ada militansi. Nah, persoalannya sudahkah terbentuk militansi di bawah? Ya kalau kan? kita menilainya belum. Makanya militansi terhadap PSI loh. Bukan militansi terhadap Jokowi, militansi terhadap Kaisang. Walaupun ini lagi sedang dilebur nih. Bahwa Jokowi adalah Kaisang. Kaisang adalah Jokowi. Karena cara pidato Kaisang juga kemarin persis banget. Semuanya persis gaya Jokowi. Gaya baca teks bercanda kan cuma satu nih presiden katanya yang bercanda
ngeluarin joke tapi baca teks itu cuma Jokowi. Tapi kemarin Kaisang juga dipakai sama dia. Ya karena gini, yang dijual hari ini adalah keluguan. Iya. Keluguan sih dan populis. Kalau meminjamkan dan Budiman. emang Budiman mengatakan begitu bahwa Jokowi adalah pemimpin populis. Dan dia makanya nggak mulai Ganjar karena Ganjar populis. Kata dia Ganjar populis, ya kan? Makanya Ganjar jangan kelihatan lugu-lugu banget, nanti disamain sama Jokowi. Nah, kembali lagi guys, kalau untuk berhasil PN di DKI, tantangan terbesar adalah lu punya duit berapa. Nggak, memang realitasnya begitu. Iya, benar-benar. Yang ngomong ini bukan gua, Bamsud, Rizal, semua politikus ngaku ya. Politik itu mahal. Politik di DKI itu mahal, gitu loh. Jadi nggak mungkin dari pisang juga kan, karena pisang katanya kan udah gagal kan. Iya. Nggak mungkin juga jualan gambar Kaisang nih orang gua ininya Kaisang, lu pilih gua ya. Karena peta hari ini, gua masih meyakini ketika Anies jadi calon presidennya Nasdem dan PKB, maka DKI itu hanya terbelah ada dua, basis masanya Anies dan basis masanya Ganjar. Karena PDIP itu tidak berubah ya, grassroots-nya itu masanya tidak berubah. Kalaupun berubah sedikit itu pun diambilnya sama PSI. Basis PSI yang mau diambil paling daerah Jakarta Utara, Jakarta. Teman-temannya Grace Natali ya. Teman-temannya Grace Natali. Enggak, memang benar. Basis-basis non Muslim, basis-basis keturunan Tionghoa itu pasti rebutan. Gitu. Itu yang mau diambil karena jualannya pluralisme, hampir mirip ini pertarungannya. Tapi kalau PSI gagal mempertahankan 8 kursi di DPR DKI, berarti memang jalan PSI untuk tetap bertahan hidup sangat terjal. Gitu. Dan gua masih ragu mereka lolos. Nah itu berarti nanti ganti user selanjutnya. Ini kan pembangunan istana nih Bang, berisik banget kan. Ada pembangunan itu lagi ketok itu tuh. Palu untuk yang sebelah utara Istana Negara di KN. Nanti ganti user selanjutnya kita bakal hadirin Kaisang ketika dia lolos nanti pemilu 2024. Itu baru kita puji-puji Bang. Sekarang kan kita masih ragukan nih. Berarti kita puji, dan bener nggak dia bisa keluar dari Jokowi nih? Dia bisa lolos tanpa ada Jokowi. Sebenarnya nggak usah keluar, tapi dia harus mengikuti ritme bapaknya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau berani, bisa nggak dia berani belusukan? Bahasa bapaknya belusukan. Itu setiap hari. Kan dia bawa istrinya melulu nih. Benar. Dan dia kan bedanya sama Jokowi, dia punya otot. Jadi dia lebih kuat sebenarnya. Gorong-gorong kemana kan. Lu harus tes. Kalau lu sanggup, lu mengikuti irama bokap lu yang punya tenaga berlebih untuk belusukan, mungkin ada peluang, ya kan? Tapi kalau lu juga sebatas adalah politisi panggung yang cuma butuh keripan cahaya kamera, ya nilainya nggak bakalan jauh dari dari partai-partai mediocre hari ini. Gitu. Feeling gue besok ganti user jadi konsultannya Gibran dan PSI, Kaisang dan PSI. Nggak terlalu banyak orang di situ. kita yang tidak bersama mereka aja jadi oposisi. Asik. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya.